Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Asli Muharni, NIM 1865035 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review ketiga manajemen proyek IT. Bab 3 perencanaan proyek. Pendahuluan. Sekarang Anda sudah mengevaluasi proyek dan memutuskan untuk melanjutkannya. Pertama, Anda harus meyakinkan rekan-rekan lain bahwa proyek sebaiknya dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membuat proposal. Untuk sebuah proyek eksternal, proposal ditulis untuk meyakinkan klien agar membeli proyek dari tim proyek Anda. Untuk proyek internal, manajemen sebaiknya meminta untuk membuat sebuah proposal. Hal ini untuk mendukung tim proyek untuk membuat rencana yang sederhana. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak ada perencanaan. Pendahuluan perencanaan proyek atau The Preliminary Project Plan atau biasa disingkat PPP. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja atau work breakdown structures atau WBS. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja atau WBS diawali dengan penyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS atau level 0 adalah judul proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian utama diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran. WBS sistem penomoran seperti pada gambar 32. Seperti untuk level 0 atau judul proyek adalah 0,0. Nanti dilihat saja. Kemudian kapan Anda berhenti? Pemasukan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda dapat berhenti merinci sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. 1. Beberapa orang atau grup dari sebuah proyek besar dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas atau menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan. Kedua, Anda dapat memperoleh perkiraan berupa orang atau hari secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. Ketiga, Anda dapat menjadwalkan tugas. Keempat, tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat diselesaikan. Sebagai seorang ahli, kita dapat menetapkan sebuah tugas kepada programmer analisis atau bahkan manajer proyek. Tergantung pada pengalaman dan keahlian dalam membuat perkiraan. Analisis mungkin hanya memerlukan level 1 dari WBS. Beberapa analisis dapat dengan mudah membaca RD untuk proyek ABC secara keseluruhan. Analisis lain untuk merinci membutuhkan sampai level 2. Seperti pada gambar 32, analisis lainnya memerlukan sampai level 3 sebelum mereka dapat memperkirakan secara keseluruhan. Sebagai contoh, level 3 WBS untuk kuota interview dan analisis existing system dapat dilihat pada gambar 33. Para ahli tersebut dengan cara yang sama dapat merinci kotak yang lain dan menampakkan total untuk semua analisis. Kemudian, ahli tersebut mengajukan perkiraan dan daftar kegiatan sebelumnya yang dibutuhkan untuk seluruh analisis bagi manajer proyek. Orang tersebut bertanggung jawab terhadap perencanaan atau mungkin manajer proyek untuk proyek berukuran kecil, menengah, kemudian menggabungkan seluruh perkiraan dan daftar kegiatan terdahulu. Ia mungkin mengakhirinya dengan daftar seperti berikut ini. Ini seperti activity, effort, presiden. Ini total 210% days atau 2010 persen. Diagram jaringan, the network diagram. Langkah kedua dari perencanaan adalah
Menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah bagian part. Gambar 35 adalah sebuah bagan part untuk proyek di atas. Urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Bentuk dari bagan part ini disebut Precedence Network, jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan, pada setiap kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Bagan part, jalur kritis dan lamanya proyek. Bagan part dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada part sederhana di atas. Dengan mengikuti petunjuk garis panah, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Menghitung biaya proyek atau calculating project cost. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh, yang harus mencakup biaya operasi sewa, administrasi pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Lihat gambar 32 per project. Penjadwalan proyek atau project schedule. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencana atau mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke kalender days atau jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut ini adalah outline yang disarankan untuk PPWP. 1. Tim proyek atau tim project team. Menggambarkan struktur siapa yang memberikan laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa berkomunikasi. Kedua, biaya proyek atau project cost termasuk WBS, membuat perkiraan dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dalam pembuatan proyek. Ketiga, penjadwal proyek atau project schedule merupakan bagian terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. Keempat, pemeriksa ulang atau reviews. 5. Laporan atau reports. 6. Dokumentasi atau documentation. Ada 2 jenis dokumen dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. Ketujuh, asumsi atau assumption. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Kesimpulan untuk perencanaan. Perencanaan itu seperti menunggang kuda. Kelihatannya sulit sebelum Anda mencobanya, tetapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Oke, itu saja materi yang saya review. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.